Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Solihin di channel YouTube yang senantiasa menyajikan video-video pembelajaran di bidang ilmu komputer terutama. Pada video kali ini kita akan melanjutkan belajar kita terkait dengan analisis sosial media ya, dan kali ini di video kedua ini kita akan belajar mengenai memahami sosial media itu secara lebih mendalam ya, bagaimana perkembangannya dan nanti mungkin fitur-fitur apa yang tersedia di sosial media. Pemahaman ini menjadi penting ya, karena sebelum kita bisa menganalisis sosial media, menganalisis datanya dan menghasilkan satu insight atau pemahaman atau pengetahuan yang baru, tentunya kita harus memahami objek dari sosial media itu sendiri ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang mungkin belum menonton video pengantar dari sosial media analytics ya, silahkan bisa disimak juga di channel YouTube yang tentunya bisa diakses secara gratis. Baik, saya ulas sedikit ya pengertian mengenai sosial media. Ya, sosial media ini merupakan teknologi interaktif dan digital ya, yang memungkinkan atau memfasilitasi penggunanya untuk meng-create dan men-sharing. Ini kuncinya ya. Jadi memungkinkan si penggunanya itu bisa meng-create atau menciptakan sesuatu, yang membuat sesuatu dan men-sharing ya. Jadi ada create and sharing ya, informasi, ide, interest ya, status ya dan sebagainya dalam kaitannya dengan dunia maya atau virtual communities ya. Jadi ada interaksi di sana, ada proses kreasi dan juga ada proses sharing. Itu inti dari sosial media. Baik, kita lihat ya sosial media in number. Jadi bagaimana perkembangan sosial media saat ini, baik itu di dunia maupun di Indonesia ya. Nah, sekarang dari dunia dulu ya. Di dunia ini konon kitanya dari ini salah satu sumber data ya, yang dirilis secara publik, terutama secara publik, yaitu menyatakan bahwa global social media user itu hampir 58,4% dari seluruh populasi. Jadi di dunia ini 58% penduduknya itu menggunakan sosial media. Nah, ini jumlah yang sangat besar sekali gitu kan ya, karena juga didukung oleh support dari internet usernya juga sekitar 62%, kemudian bahkan mobile connectionnya itu adalah 104%. Artinya ya dinyatakan lebih banyak ya pengguna mobile ya dibanding penduduk itu sendiri ya. Nah, ini bukan serta-merta gitu kan setiap orang punya handphone gitu ya, tapi bisa jadi ada seseorang yang mungkin punya handphone lebih dari satu ya. Tapi faktanya ini menarik ya, bahwa pengguna sosial media itu cukup besar di dunia ini ya. Nah, bagaimana dengan di Indonesia ya? Di Indonesia juga demikian, malah lebih tinggi ya, malah lebih tinggi teman-teman gitu ya. Di Indonesia itu pengguna sosial media itu 68,9% ya, mendekati 70%. Ini berarti memang salah satu alasan utama orang mengakses internet itu ya akses sosial media ya. Nah, sosial media ini ya tentunya banyak ya, tadi seperti sudah disampaikan di awal pengertiannya, segala media yang memang bisa digunakan untuk interaksi dan juga mengkreasi dan juga men-sharing sesuatu, maka itu dikatakan sebagai media sosial ya. Di Indonesia 68,9%, luar biasa sekali. Ya, bagaimana penggunaan sosial media sehari-hari ya. Nah, ini juga menarik juga daily time spend using sosial media. Ini orang setiap hari menggunakan sosial media itu rata-rata 3 jam lebih ya. 3 jam lebih gitu, 3 jam lebih 17 menit. Nah, ini merupakan durasi yang sangat besar menurut saya gitu ya. Dan ini di satu sisi merupakan potensi ya, di sisi yang lain merupakan ya boleh dibilang
ancaman ya kalau misalnya itu memang orang terlalu fokus pada sosial media sehingga tidak produktif ya. Nah, tapi mudah-mudahan ini tentunya pengukuran ini dibarengi oleh produktivitas yang mudah-mudahan seperti itu ya. Oke, termasuk di sini ada statistik bagaimana orang rata-rata bermain game, bagaimana orang di mana main game rata-rata 1 jam 19 menit, kemudian orang mengakses streaming video dan juga televisi itu 2 jam 50 menit dan sebagainya, dan paling tinggi di sini ya itu sosial media ya. Nah, baik, nah selanjutnya adalah ini masih di Indonesia ya. Sosial media yang paling banyak diakses di Indonesia ternyata memang sosial media yang sifatnya komunikasi ya, yaitu WhatsApp ya. WhatsApp ini paling banyak dipakai, maka betapa banyak berita-berita atau mungkin situs-situs berita bisa atau satu peristiwa bisa menyebar dengan cepat itu melalui grup WhatsApp atau melalui pesan-pesan singkat di WhatsApp. Nah, ini 88,7% orang menggunakan WhatsApp ya. Kemudian Instagram itu juga 84,8% cukup tinggi. Kemudian Facebook, TikTok, Telegram, Twitter. Ya, ini beberapa channel atau platform dari sosial media yang paling banyak digunakan di Indonesia ya. Ini menurut survei yang dilakukan Februari tahun 2022. Baik, nah bagaimana dengan setiap platform itu orang menggunakan sosial media itu berapa lama? Ya, ternyata faktanya adalah 31,4 jam per bulan. Ini rata-rata hingga 31,4 jam per bulan itu menggunakan si platform sosial media itu, yaitu WhatsApp. Untuk YouTube itu 26,4 jam per bulan dan seterusnya. Nah, ini per bulan ini ya rata-rata tadi ya sesuai per harinya tadi sudah disebutkan rata-rata 3 jam ya. Oke, nah fakta-fakta itu menjadikan potensi yang besar untuk kita bisa mining ya data dari sosial media atau melakukan analisis data sosial media, menjadi salah satu alasan kita untuk bisa memanfaatkan data itu, karena kalau tidak dimanfaatkan akan menjadi tidak berguna, useless atau sampah gitu ya. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis dari sosial media. Kita juga perlu memahami ya apa saja sih jenis-jenis dari sosial media yang tadi kan sudah ada pengertiannya, interaksi, kreasi, dan juga berbagi. Maka yang paling banyak ini adalah social networking site ya. Ini platform sebenarnya pada dasarnya sekarang setiap platform itu punya rahasianya masing-masing dan fokusnya punya berbeda-beda ya. Nah, namun ini secara kategorisasi secara global saja. Ya, social networking site ini adalah fokusnya adalah online social relationship. Jadi kalau ada satu platform sosial media yang atau media sosial yang memang berfokus pada relationship antar penggunanya, maka itu bisa dikatakan sebagai social networking site ya. Ini memungkinkan user untuk menyajikan atau membangun satu profil publiknya. Kemudian yang kedua juga bisa berrelasi dengan user yang lain atau berhubungan dengan user yang lain, misalnya add friend atau mungkin remove friend dan sebagainya lah ya. Kemudian yang ketiga itu bisa melihat atau apapun yang mungkin di share oleh orang lain ya dalam koneksinya ya, maupun mungkin di luar koneksinya gitu, kalau itu memang disetting secara publik. Nah, contoh yang nyata tentu kita kenal Facebook ya. Facebook, Google Plus ini sekarang sudah mulai memang tidak populer lagi, bahkan mungkin konon akan dimatikan oleh si Google ya. Kemudian ada LinkedIn ini masih populer ya, terutama di mungkin dunia bisnis atau human resource management ya. Ini banyak dipakai untuk menunjukkan katakanlah secara profil bisnis itu banyak menggunakan LinkedIn ya. Ini menarik juga ya. Baik, berikutnya adalah konten communities. Nah, konten communities ini sedikit berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi fokus pada koneksi. Kalau konten communities ini lebih ke arah, jadi awalnya memang lebih ke arah berbagi
hal-hal yang dipunyai oleh seseorang ya ke orang lain ya. Jadi online konten, jadi kontennya itu digenerate oleh komunitas, oleh penggunanya ya. Misalnya untuk foto ada Instagram tentunya ya, ada Flickr, kemudian di video itu mungkin ada YouTube ya yang paling besar dan sebagainya. Jadi setiap orang bisa upload, bisa share ya konten-kontennya ya, dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah blogs ya. Ini juga salah satu platform sosial media juga ya, karena dengan adanya blog ini memungkinkan setiap individu atau seseorang itu punya website itu dengan mudah ya. Konsepnya adalah dengan mudah ya, sehingga menjadi online personal space ya. Jadi semacam tempat untuk mengekspresikan apapun yang dirasakan, yang dimiliki oleh seseorang ya. Ini blog ini menjadi populer di awal-awal perkembangan internet ya, sekitar tahun 2001 sampai 2010-an ya. Ya, ini menjadi salah satu media sosial utama ya di sana ya, di mana fitur utamanya antara lain interactivity, jadi interaksinya dengan pembaca yang melalui komentar dan sebagainya, kemudian arsip, jadi kita memungkinkan untuk menyimpan ya apa yang sudah pernah kita posting itu dengan baik gitu kan ya, dan biasanya diurutkan dalam urutan urut berdasarkan waktu ya. Kemudian ada subscription, memungkinkan penggunanya untuk subscribe ya ke blog ini, dan kalau ada artikel baru akan ada notifikasi ke email dan sebagainya. Kemudian fokus ya, rata-rata blog itu fokus yang baik ya tentunya ya, fokus pada satu materi tertentu ya. Nah, platform yang paling banyak di blog tipe dari media sosial ini adalah dari WordPress maupun Blogger. Ini terkenal sekali dulu ya, Blogger dimiliki ya, atau waktu itu diakuisisi oleh Google ya, si Blogger ini. Ada Blogspot waktu itu gitu. Nah, sekarang yang masih bertahan adalah WordPress ya. Kita bisa create blog secara mudah ya, dan cepat tentunya ya. Nah, contohnya misalnya ini saya punya situs ahmadtim.net. Ini salah satu blog yang saya bangun dari cukup lama ya, dari tahun, sebenarnya awalnya saya bermain blog itu tahun 2000, mungkin mulai aktif dari 2003-2004 ya. Hingga kalau yang yang ahmadtim.net ini mulai muncul, saya punya domain sendiri tahun 2010-an ya. Ada banyak beberapa materi-materi dan juga resource terkait dengan ilmu komputer ya, atau tutorial komputer terutama ya. Ada juga buku-buku gratis yang saya share di sana ya. Silakan bisa berkunjung ke ahmadtim.net ya. Promo dikit lah ya. Oke, selanjutnya adalah microblogging. Nah, ini yang saat ini menjadi menarik. Kalau tadi blog itu pada saat kita mau posting itu kita harus mikir ya, cukup melatih tulisan gitu ya, kualitas atau mungkin kemampuan menulis kita, karena biasanya cukup panjang. Minimalnya blog yang baik itu kan artikel yang baik 2 atau 3 paragraf gitu ya. Nah, itu cukup panjang. Nah, dengan kemunculan generasi Z sekarang yang inginnya serba instan, maka microblogging ini menjadi solusi ya, di mana dia hanya versi kecil dari blogging ya. Dia hanya cukup dengan beberapa kalimat saja itu sudah bisa kita postingkan. Kita bisa bahkan dibatasi, seperti dalam Twitter ya, itu kan dibatasi awalnya dari 140, sekarang udah 280 ya kalau nggak salah ya. Dan mungkin platform yang lain itu juga membatasi jumlah karakternya. Nah, dengan pembatasan itu malah menjadi menarik ya bagi generasi sekarang ya. Banyak orang pakai dan banyak orang mungkin suka ya dengan platform seperti Twitter, Tumblr, Pinterest dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah online collaboration project. Nah, ini mirip seperti blog ya, tapi ini dikelola oleh pihak tertentu dan memungkinkan untuk penggunanya itu berkolaborasi ya. Salah satu contoh misalnya ya Wikipedia lah gitu ya. Ini adalah collaboration project yang konsepnya adalah semua orang bisa memposting atau mungkin meng-create entitas atau informasi di sana
ya Wikipedia. Kemudian ada GitHub. GitHub ini lebih ke arah awalnya untuk para developer ya, programmer dan sebagainya gitu ya. Namun sekarang juga sudah cukup luas ya. Ada tutorial di sana dan sebagainya gitu ya. Tapi ini basisnya sama, online collaboration project. Jadi kolaborasi antar penggunanya. Ya, kemudian ada Foxonomy atau social tagging. Ini sempat populer ya, saya juga sempat menggunakan cukup lama. Ada Delicious misalnya, ada Websonomy, itu juga saya cukup lama menggunakan, tapi sekarang kelihatannya agak tidak terlalu populer ya, karena mungkin mengenai social indexing, social classification, collaboration tagging ini sebenarnya idenya dulu menarik gitu ya. Kita bisa menyimpan informasi-informasi di internet gitu ya, dalam taksonomi yang kita create sendiri ya, dalam tagging yang kita create sendiri ya. Namun saat ini memang agak sedikit repot ya, dengan mudahnya kita mencari informasi sekarang sudah tidak terlalu populer, tapi masih ada. Silahkan bisa dicari beberapa platform sosial media ini ya. Kemudian ini yang terakhir ada virtual worlds dan mobile apps ya. Virtual world ini lagi mulai ngetren ya dengan kemunculan metaverse ya. Jadi satu lingkungan virtual ya yang digenerate oleh komputer ya, sehingga kita seolah-olah berada di satu lingkungan virtual tadi ya, virtual worlds tadi ya, dengan avatar atau mungkin penampilan tertentu ya. Apa yang kita lakukan di sana ya nanti akan akan seolah-olah ya adalah kita yang melakukan itu ya. Jadi kita berada di satu tempat tapi seolah-olah pergi kemana-mana ya. Ini konsep metaverse yang ditawarkan salah satunya oleh Facebook ya. Kemudian ada mobile apps ya. Mobile apps yang lain juga bisa dikatakan sebagai sekarang sudah mengarah ke sosial media karena adanya interaksi, adanya sharing di sana. Contoh misalnya Tokopedia, Shopee, Gojek ya, ini sudah menjadi daily life application. Jadi kita bisa bermain game di sana, kita bisa berbelanja di sana, kita juga bisa macam-macam di sana. Yang bisa kita lakukan itu menunjukkan bahwa ini merupakan salah satu tipe sosial media, tidak hanya untuk belanja. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini kita kenal sedikit terminologi beberapa platform ya, yang populer tentunya. Dan ini kita juga harus cukup memahami gitu ya terminologi tersebut. Sebenarnya asal Anda sudah punya akun ke sosial media ini, misalnya ke Facebook ya, harusnya sudah sebagian besar sudah kita tahu ya, apa itu newsfeed, apa itu friends, apa itu istilah wall, atau apa itu istilah timeline atau page ya, apa itu like, comment ya, kemudian ada message, ada notification, ada group ya, dan sebagainya. Itu saya kira kita sudah cukup paham ya selama kita sudah menggunakan ya. Kemudian ternyata ada aplikasi yang ditawarkan oleh Facebook juga ya, ada event, ada marketplace ini untuk jualan ya, ada notes, ada place ya, ada platform, bahkan ada Facebook question, ada semacam question and answer gitu ya. Jadi ini, tapi sekali lagi fitur-fitur ini atau aplikasi ini bisa jadi berkembang ya, ditawarkan, habis itu bisa menjadi mati ya. Jadi artinya terus berubah terus ya, seiring dengan misalnya ada fitur yang ditawarkan ternyata nggak populer, bisa jadi dimatikan ya. Itulah sosial media gitu, dinamisnya seperti itu, terus menerus berkembang. Saat ini seperti ini, tapi nanti kedepannya bisa jadi berbeda dan seterusnya ya. Demikian juga di Twitter ya. Di Twitter ini fitur utamanya tentu tweet tadi ya, microblogging tadi ya, tweet yang sekarang itu 280 karakter, lebih panjang dibanding yang dulu. Kemudian ada retweet, ada direct message, ada following ya, ada follower. Itu istilah-istilah yang kental sekali dengan Twitter. Ada mention, ada hashtag, kemudian ada utas atau tweet ya. Itu mungkin juga perlu kita pahami ya, apa itu tweet atau utas ya. Kemudian ada list, ada moment, ada trending ya, ada post, ini kalau kita mau polling ya. Kemudian ada streaming video, ada space. Nah ini space ini kayak apa ya, semacam audio publishing ya. Jadi kita bisa mengadakan semacam seminar atau mungkin sharing online gitu ya, dengan follower kita ya di Twitter ya. Ada feed, ada gift search ya. Ternyata di
updated, kita bisa mencari GIF atau animasi-animasi dalam bentuk GIF yang pada saat kita mau tweet, kita mau masukkan, itu bisa ya. Itu menarik ya. Nah, silahkan bisa dieksplor ya. Tentunya Anda harus punya akun dulu ya. Kalau nggak punya akun ya kita nggak bisa explore ya. Artinya baru teori saja gitu. Tapi harus mendalami ya, harus punya akun. Ya. Yang ketiga adalah Instagram. Instagram ini juga menarik ya, cukup populer saat ini. Terminologinya ada bio, ada caption, ada komen, filter. Ya, filter ini memungkinkan kita membuat video dengan menambahkan filter atau frame tertentu ya. Ada follower, ada hashtag, ada like, post, story ya. Itu istilah-istilah yang kenal dengan Instagram ya. Instagram itu ternyata juga sekarang tidak dibatasi oleh foto saja, tapi bisa kita upload video, bahkan kita bisa bikin Instagram live ya, bisa bikin stories ya. Messengernya itu juga menarik, dan shopping. Nah ini sekarang banyak orang menawarkan produk-produk melalui Instagram dan tersedia ada shoppingnya di sana. Jadi kita bisa menjual produk, platformnya ada dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, kemudian apa yang bisa kita dapatkan atau kita manfaatkan dari sosial media? Ya, yang kita bisa ambil dari sosial media. Dari data sosial media itu ya, antara lain kita bisa mengambil engagement. Ya, klik, comment, share ya, itu kita bisa mining ya, kita bisa ambil, kemudian kita coba cari polanya seperti apa. Kemudian ada reach ya, bagaimana orang bisa mengakses sosial media kita, polanya seperti apa. Ada impression and video views ya, jadi bagaimana impresi dari videonya, ada follower count-nya ya, berapa yang memfollow kita dan seterusnya. Ada profile visit, ada brand sentiment, kemudian ada social share of voice ya, ada demografi data yang mengakses itu secara umur, secara jenis kelamin, lokasi, language, behavior dan sebagainya. Itu semua sekali lagi bisa dimain, bisa diambil dari data-data sosial media. Bagaimana caranya? Ya mudah-mudahan di beberapa video atau pertemuan mendatang kita akan membahas ya beberapa pokok dari bagaimana kita bisa memining atau memanfaatkan data sosial media itu. Ya. Nah ini penelitian ya, riset yang terdahulu di sosial media ini saya ambil dari beberapa platform ya. Kalau saya cari di Google Scholar ya, riset terkait dengan Twitter itu ada banyak sekali, 7.840 entries. Ya, ini bukan paper semua ya, karena memang di Google Scholar kan tidak harus berupa paper, tapi yang penting dia ada rujukan jelasnya ya, tapi lebih terfilter lah dibanding dengan Google. Secara umum ya, dia fokus kepada ilmiah ya, karya ilmiah atau artikel ilmiah. Facebook itu ada juga cukup besar, 7 jutaan, YouTube besar, LinkedIn juga cukup besar, Instagram, WhatsApp, yang masih sedikit adalah artikel. Ya, Twitter ini karena memang platformnya relatif baru, mungkin penelitian juga mungkin belum terlalu banyak di sana. Dan ini peluang saya kira ya buat teman-teman untuk bisa meneliti ke arah sana. Kemudian di sumber yang kedua dari Garuda ini Garda Rujukan Digital, ini punya Indonesia ya, indeksasi karya ilmiah dari Indonesia ya terutama ya. Oke, kemudian ada di Twitter itu juga cukup besar ya, ada 1.200 ya. Kemudian Facebook juga cukup besar ya, YouTube juga besar, LinkedIn masih sedikit, Instagram itu juga cukup tinggi ya, 2.900 ya. WhatsApp juga cukup banyak ya, orang meneliti terkait dengan WhatsApp ya, walaupun ini bukan cuman bidang ilmu komputer ya, ada banyak bidang di sana gitu ya. Kemudian ada IEEE, dari IEEE ini juga paling banyak ya Twitter ya, kemudian Facebook, YouTube, ya, WhatsApp ini juga banyak. Lalu saya coba lihat dari DOAJ, ini Directory Open Journal System ya, itu juga cukup besar di Twitter, Facebook, YouTube ya, Instagram itu juga cukup besar ya. Saya kira ini semua menyatakan peluang ya buat kita bisa melakukan riset ya, buat kita bisa melakukan eksplorasi data dari berbagai platform ini. Dan sebagian besar platform itu menyediakan API yang kita bisa ambil data-datanya ya, walaupun ada batasan-batasannya tentu gitu ya.
Oke, saya kira ini adalah beberapa referensi, dan mudah-mudahan nanti di beberapa video mendatang kita lebih teknis lagi bagaimana kita bisa memining data sosial media itu dan menganalisisnya sehingga nanti bisa menghasilkan insight atau mungkin informasi atau fakta-fakta baru yang menarik ya, khususnya untuk keperluan yang kita ada di sekitar ya, jadi mungkin di perusahaan kita atau di tempat kita bekerja dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.